Oke, baik. Selamat malam ya semuanya ya. Jadi di malam hari ini kita akan belajar lagi. Kita kembali ke JavaScript lagi ya. Kembali ke jalur yang benar. Setelah kemarin kita bermain-main dengan Git gitu ya. Hari ini kita akan bermain-main lagi dengan JavaScript ya. Oke, dengan materi kita yang pentingnya adalah yang bernama struktur data. Oke, selamat malam ya semuanya. Kemudian untuk sesi tanya jawab di hari ini kita akan menggunakan Slido. Oke, untuk Slido-nya saya akan kopikan linknya ke Zoom ya. Ini untuk Slido-nya untuk malam hari ini, oke? Karena kemarin kayaknya pakai angka pada susah ya, jadi saya langsung kopikan aja ya untuk linknya di Zoom-nya di hari malam hari ini. Oke? Kemudian kita akan mulai tentang materi kita di malam hari ini. Oke ya? Kita lihat dulu ya agendanya, kita pengen belajar apa aja sih di malam hari ini. Wah, kita pengen ngomongin tuh struktur data tuh apaan sih. Kemudian kita akan mulai kenalan juga dengan struktur data yang ada di JavaScript. Oke ya, yaitu array, object, map, dan set. Oke, 4 ini. Oke, kesannya saja ya, tapi tenang aja, nggak mungkin saja begitu ya. Oke, kita akan mulai dulu struktur data. Apaan lagi sih ini? Gitu ya. Oke. Sebenarnya struktur data itu lebih enaknya kita ngomongnya adalah suatu teknik untuk menyimpan dan mengorganisir data ya. Khususnya apalagi kalau datanya tuh ada banyak dan besar gitu ya. Oke, satuan data kan sebenarnya datum, banyaknya data gitu. Jadi datanya gede gitu ya. Datanya banyak banget gitu. Oke, untuk apa sih ada teknik buat nyimpen dan organisir data macam-macam begini gitu ya? Itu sebenarnya adalah untuk mempermudah kita untuk modifikasi. Modifikasi ya. Jadi kalau ada data yang pengen kita ganti gitu ya. Itu modifikasi, navigasi berarti kalau kita pengen menuju ke data yang ada di halaman berapa atau di nomor berapa begitu kan. Ataupun mengakses data yang diinginkan gitu ya. Dan struktur data ini sekali lagi itu digunakan hampir di seluruh area computer science dan pemrograman. Karena kita lagi ngomongin JavaScript dan JavaScript itu kita ngoding gitu ya pemrograman, berarti kita belajar ini juga sedikit gitu ya. Oke. Manfaatnya kita juga harus ngomong ya, bahwa manfaatnya ini kita bisa kalau kita menggunakan struktur data gitu ya, jadi nggak terbatas dalam hanya data-data primitif aja yang kemarin itu string, boolean dan kawan-kawan. Itu kita bisa mengatur dan menggunakan datanya yang cukup banyak. Begitu ya, kebayang ya kalau string ada banyak banget, wih gimana cara kita pakainya? Pusing kita kayak gitu. Oke. Kemudian kita juga bisa mencari data dari kumpulan data yang ada ya, atau kita ngomong mungkin basis data begitu. Oke, dan yang terakhir itu juga bisa mempermudah dan mempercepat proses data. Oke, atau secara singkatnya nih, struktur data ini sebenarnya kalau kita ngomonginnya di dalam JavaScript, itu adalah suatu tipe data tingkat tinggi gitu ya. Tipe data tingkat tinggi atau non primitif di dalam JavaScript. Oke ya, kita ngomongnya dari sisi JavaScript ya. Oke, sekali lagi karena kita lagi belajar JavaScript, kita akan ngomonginnya di sisi JavaScript-nya. Begitu. Oke, kita akan mulai untuk tipe struktur data pertama yang kita miliki. Untuk malam hari ini kita pelajarin. Namanya adalah array. Oke, array itu adalah struktur data yang memperbolehkan kita itu nyimpen koleksi. Koleksi ya, berarti kumpulan berbagai nilai. Oke ya, berbagai nilai. Berarti value-nya bisa banyak banget di bawah bendera satu variabel. Oke ya, jadi kalau kemarin kita punya string 3 buah, berarti kita harus bikin penampungnya 3 variabel. Begitu ya. Tapi kalau kita menggunakan array, kita bisa menyimpan 3 buah string itu di dalam satu bendera variabel. Oke, jadi satu variabel bisa muat 3 string katanya. Oke, wah gimana tuh caranya tuh? Nanti kita akan coba lihat gitu ya. Oke, ukurannya dari array ini itu bisa secara dinamis bertambah ataupun berkurang. Oke ya, ini sesuai dengan keperluannya. Oke, karena dia dinamis ya, sekali lagi kata-katanya ya. Dan karena kita ngomonginnya ini di JavaScript, dan di JavaScript itu katanya tipe datanya dinamis, oke, maka array ini bisa berisi kumpulan tipe data lainnya. Ingat ya, kita ngomongnya secara JavaScript. Bisa seperti ini. Maksudnya apa tuh, Kak? Jadi array itu nanti isinya tuh bisa aja yang pertama isinya itu string, yang kedua isinya itu tuh number, yang ketiga isinya boolean, selanjutnya itu dikombinasikan, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Itu bisa seperti itu ya, karena sekali lagi JavaScript itu adalah suatu pemrograman dengan tipe datanya dinamis, variabelnya bisa berubah-berubah gitu, type of-nya ya. Oke, jadi kita bisa menggunakannya seperti itu. Oke,
Kemudian kita lanjut ya. Apaan lagi nih gitu ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan ketika kita menggunakan array. Nanti kita akan ngomongin tentang gimana cara pakainya gitu ya. Tapi sekarang kita belajarin dulu bahwa di sini di notes bahwa cara aksesnya itu menggunakan kata-katanya adalah indeks atau urutannya ya. Itu adalah suatu urutan angka dan array itu dimulai dari 0. Ingat ya, dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Oke? Dan array itu memiliki beberapa fungsi bawaan yang bisa mempermudah kita sebagai developer dalam mengakses dan memodifikasi array yang dibuat. Oke? Sekali lagi ya, array itu memiliki beberapa fungsi bawaan yang bisa mempermudah kita sebagai developer dalam mengakses dan memodifikasi array yang dibuat. Begitu ya. Oke? Jadi bisa tuh kayak gitu tuh. Ya, kita akan coba lihat nih. Apaan sih Kak ini? Kok kayaknya aneh banget sih Kak? Bingung saya ini maksudnya apaan? Dari tadi kita cuma ngomonginnya teori-teori aja. Kita coba lihat visualisasinya dulu. Oke ya. Visualisasinya dan penulisan array-nya. Itu kira-kira adalah seperti ini. Oke ya. Kita punya variabel. Oke, kita punya variabel namanya adalah ARR. Oke ya. Dan kita tahu tadi array itu sifatnya bisa diakses secara indeks. Makanya indeks dimulai dari 0, oke? Maka kita bisa ngomong bahwa ARR indeks ke 0, ARR indeks ke 1, ARR indeks kedua. Oke? Dan ini isinya nih, isi dari ARR-nya, isi dari ARR-nya. Pada indeks ke 0 isinya itu 100. Pada indeks ke-1 isinya 200. Dan pada indeks kedua isinya 300. Cara pakainya gimana nih kalau kayak gini? Gitu ya. Oke, sekarang kita tanpa babi bu, kita akan langsung balik ke VS Code-nya kita. Kita nyoba nih yang kayak gini. Maksudnya apa nih Kak? Ya kita cobalah ya. Kita sekarang memiliki suatu variabel namanya ARR. Punya suatu variabel namanya ARR. Sebelumnya mohon maaf tulisannya segini terlihat tidak ya? Halo teman-teman, tolong tulis di sini. Kalau saya kelihatan sih, Kak. Terlihat, Pak. Kelihatan. Oh, ada yang minta perbesar. Oke. Saya perbesar satu kali ya. Berarti saya cuma bisa perbesar sampai sini. Oke. Semoga habis ini sudah terlihat. Oke. Dengan seperti ini berarti lebih kelihatan ya. Oke, sekarang kita punya suatu variabel namanya adalah ARR. Oke ya, punya variabel namanya ARR. Oke. Kalau kita pengen definisiin variabel dan kita tahu bahwa itu tidak akan berubah, maka kita biasanya akan menggunakan cons. Oke, pokoknya kalau ada apa-apa pilih cons atau let cons dulu. Nanti kalau kena error baru ganti let. Nah, itu kata paling gampang. Oke ya. Cara paling gampang untuk Kak bedanya pakai cons sama pakai let gimana Kak? Always use cons first gitu ya. Selalu pakai cons duluan, kalau sampai error baru ganti jadi let. Nah, gitu kata kuncinya. Oke, sekarang kita punya cons namanya adalah ARR. Kita pengen mendefinisikan yang seperti tadi, indeks ke 0-nya 100, indeks ke 1-nya 200 dan indeks ketiganya itu keduanya itu 300. Oke ya. Jadi kita nulis nih ya. Indeks 0 adalah si 100, indeks 1 adalah 200 dan indeks maaf ya typo, indeks 2 adalah 300. Kita pengen nulis seperti apa caranya? Sama dengan kita akan menuliskan dengan menggunakan kurung siku. Kurung siku, kita masukkan datanya. Oke, data pertama kita pengen indeks ke 0 adalah 100. Jadi kita tulis 100. Untuk masuk ke indeks selanjutnya itu dipisah dengan koma. Dipisah dengan koma masuk 200. Dipisah lagi dengan koma akan masuk ke indeks yang selanjutnya, berarti kita masukkan 300. Oke, ini kalau kita mendeklarasikannya, deklarasi array beserta isinya secara langsung. Tapi gimana Kak kalau misalnya kan katanya dinamis Kak, saya pengen nambahinnya nanti aja deh Kak. Gitu ya. Oke, saya pengen nambahinnya nanti aja Kak. Kalau gitu kita bisa nulisnya seperti ini. Cons ARR yang kedua adalah suatu array kosong. Oke, jadi kita inisialisasi array dengan
jumlah tidak diketahui nih, jumlah tidak diketahui, alias nambahinnya belakangan. Nambahinnya belakangan. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Kemudian kita pengen masukin lagi nih dengan cara yang ini. Yang pertama pengen 100, yang kedua pengen 200, yang ketiga pengen 300. Maka tadi kita masuk kata-katanya nih. Array itu punya fungsi bawaannya sendiri. Oke ya, salah satunya yang akan kita gunakan, salah satunya namanya adalah push. Oke, dengan push itu kita bisa memasukkan suatu data baru ke indeks terakhirnya. Oke, indeks terakhirnya berarti yang pertama adalah 0 kan ya, -1 nih pertamanya. Jadi di push jadi 0 gitu. Oke, jadi kita bisa nulis ARR2. Oke, nggak pakai push dulu juga bisa deh ya. Nggak pakai push dulu kita. Oke, kita pengen masuk dari yang pertama-tama dulu ya. Kita pengen masuk dari indeks ke 0-nya karena kita tahu ini kosong. Oke ya, karena kita tahu ini kosong, kita bisa menggunakan indeksnya secara langsung. Indeks yang ke 0, kita tuliskan menjadi apa? Menjadi 100. ARR yang ke 1, ARR 2 yang ke 1, kita masukkan jadi 200. ARR 2, indeks kedua, kita masukkan 300. Tapi misalnya kalau kita nulisnya kayak gini kan berarti kita harus tahu indeksnya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak ingin tahu indeksnya. Pokoknya kita cuma pengen tahu, tambahkan di paling belakang suatu angka lainnya. Maka kita bisa menggunakan yang ini. Menggunakan push namanya. Gimana caranya pakai push? Kita menggunakan ARR2. Dot. Pakai dot nih, pakai titik. Kemudian dikasih ini ada perintah-perintahnya, fungsi-fungsinya gitu ya. Fungsi kita belum belajarin ya, besok mungkin kita pelajarinnya. Oke, di sini kita menggunakan push. Dalam kurung, dia minta masukin data yang ingin kita masukkan ke dalam sini di paling terakhir. Apa tuh? Ya udah, misalnya kita pengen nulisnya 400 deh. Oke. Kemudian kalau ini kita jalanin sekarang ya, mrd.js.dat kan oke. Node main.js, maka dia tidak akan muncul apa-apa. Kenapa? Ya karena kita nggak cetak gitu kan. Kalau kita pengen cetak, berarti kita harus pakai apa? Pakai, boleh tulis di Zoom mungkin? Pakai apa Console kalau log. pengen nyetak? Oke, ada yang langsung ngomong ya. Baik, terima kasih. Console log ya. Oke, jadi kita menggunakan console log. Console log ARR ataupun console log ARR yang kedua. Kita coba lihat ya, isinya kayak apa sih? Gitu ya. Kita coba jalanin. Not main.js. Tuh. Maka di dalam JavaScript ya, hasil outputnya dia juga menggunakan kurung siku. Nih, kurung siku itu menyatakan bahwa dia adalah suatu array. Indeks ke nolnya 100, indeks keduanya 200, indeks ketiganya 300. 012, sorry, 012. 012. Yang ini juga sama, nolnya jadi 100, satunya jadi 200, duanya jadi 300, dan kalau kita menggunakan push, dia akan tambahin di paling belakang. Ya, tambahin di paling belakang suatu data barunya, yaitu 400. Kalau misalnya kita pengen nambahin lagi di paling belakang ini, karena kita tahu, Kak, ini kan katanya dinamis. Saya pengen nge-push suatu string deh kalau gitu. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Array push suatu string. Kita coba lihat. Tuh, bisa tuh jadinya. Angka string. Karena kembali lagi ya, ini JavaScript. Kita lagi ngomonginnya secara JavaScript, dia bisa masukin tipe data dinamis. Jadi bisa seperti ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang lain-lain, itu nggak bisa seperti ini. Begitu ceritanya. Oke, saya tutup dulu sampai di sini. Saya coba lihat di Q&A apakah ada pertanyaan. Oke, apakah kelebihan dari dynamic data structure? Ya itu ya. Kalau di data struktur data yang dinamis itu maksudnya yang kayak gini ya. Yang nggak tahu jumlahnya berapa bisa nambahin gitu ya. Ya itu enak ya. Kalau kita kan jadinya kita bisa nambahin data banyak-banyak ya. Dan semau kita begitu maksudnya. Jadi kita juga bisa lebih dinamis dalam mengodingnya. Oh saya nggak peduli deh, saya butuh reservasi berapa tempat begitu kan. Yang penting saya siapin tempatnya, nanti dia bisa nambah sendiri. Nah, kan gitu kan, dynamic ya, dinamis begitu. Oke, kemudian Kak izin nanya, kalau array di JS bisa di limit nggak length-nya? Waduh, udah ngomongnya berat ya. Length itu maksudnya adalah jumlahnya ya. Kak bisa di limit nggak sih datanya jumlahnya? Maka jawabannya adalah setahu saya sih tidak bisa di limit ya.
kalau untuk di JavaScript. Karena kan JavaScript itu dynamic banget ya, data type dan kawan-kawannya. Jadi kalau di reservasi tempatnya nggak bisa reservasinya untuk length-nya sampai berapapun seperti itu. Begitu. Oke, jadi saya jawab ya yang ini ya. Sudah terjawab, sudah terjawab. Nah ini sebenarnya yang saya pengen kalau ada teman-teman yang mau nanya. Nah ini ya, konstanta di struktur data array kok bisa diubah ya Mas? Bukannya konstanta katanya tidak bisa diubah. Oke, kita coba ya kalau gitu ya. Konstanta ya, kita cobain nih. Kan kita array kosong gitu ya. Array kosong itu berarti dia siapin suatu tempat gitu sama dia ya. Oke, jadi sekarang tempatnya itu kita nulis indeks ke nolnya. Kita tulis jadi 100. Itu bisa nggak? Bisa, karena dia dianggapnya, ini nama tempatnya adalah array. Begitu. Jadi array kalau berkembang bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya kita assign ulang gitu ya, kita assign ulang ARR2-nya ya. Kita coba lihat ya. ARR2-nya yang kita assign menjadi misalnya suatu string. Kita ganti nih tipe datanya nih dari array jadi string. Ini kira-kira jalan nggak ya? Ada yang bisa tebak nggak nih gitu kan? Coba deh ditulis di chat. Kira-kira jalan nggak nih? Maka akan terjadi suatu error katanya Kak. Gitu ya. Kita coba lihat nih ya. Tuh, error. Assignment to constant variable. Begitu. Kita kan tidak meng-assign. Yang kita assign adalah indeksnya, indeksnya, indeksnya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam ini ngomonginnya udah nanti terlalu internal ya. Cuman saya akan jelasin ini sedikit aja ya, oke? Nanti coba dikulik sendiri ya, bahwa pada saat kita assign array, oke, itu sebenarnya disimpannya adalah alamat memori dari array tersebut. Udah, saya ngomongnya sampai sini aja ya. Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, silakan dikulik sendiri. Begitu ya, karena ini penjelasannya bisa terlalu dalam, jadi takutnya membingungkan. Oke? Jadi saya ngomongnya begini aja. Jadi kalau kita masukin indeksnya itu bisa berjalan, tapi kalau kita assign ulang itu pasti akan error. Begitu. Oke? Itu ya jawabannya ya. Sip. Terima kasih sudah menanyakannya ya. Anonymous yang menanyakan ini. Oke. Kita lanjut ya kalau begitu. Oke? Kita lanjut ya kalau seperti itu. Oke. Kita lihat lagi nih. Kalau kayak gitu, Kak, kalau kayak gini, berarti tadi kan kita ada nyoba lihat ada suatu fungsi ya, namanya adalah push dan kawan-kawan seperti itu kan. Oke. Gimana ya kira-kira? Ada fungsi-fungsi lainnya nggak ya? Atau misalnya kita jangan ngomongin fungsi lainnya dulu deh. Kak, ini kan array. Array kan katanya bisa menerima suatu tipe data yang dinamis apapun itu. Ya kan? Bisa bisa menerima string, bisa menerima number, bisa menerima boolean dan kawan-kawan. Mungkin nggak ya kalau misalnya di dalam array itu suatu isinya adalah array lagi, Kak. Oke? Jadi di dalam array, dalamnya itu array lagi. Nah, itu yang kita namakan array n dimensi ya. Atau kalau tadi kita ngomong array yang pertamanya adalah array, berarti itu istilahnya array 2 dimensi. Atau istilah kerennya namanya adalah nested array. Oke? Nah, jadi seperti itu ya. Oke? Jadi misalnya kita punya nih kayak sheet nih. Wah, mainannya udah sheet nih ya, udah kayak Excel gitu. Oke? Ada indeks ke 0, ada indeks ke 1, ada indeks kedua nih. Di indeks ke 0 ternyata dia adalah suatu array lagi. Jadi indeks ke 0 yang array-nya dalamnya itu yang ke 0-nya lagi isinya sekarang 100. Oke, yang 0, yang ke 1 kita nulisnya 200. 0 yang kedua jadinya 300. Di selanjutnya, 1 nih, oke, 1, 0, 400. Karena kan 1 ini juga array lagi katanya kan. Jadi 400, 500, 600. Dan selanjutnya, ternyata bawahnya 2 nih. Selanjutnya, itu dalamnya array lagi, isinya 3, 700, 800, 900. Begitu. Wah, gimana nih sekarang nih kita bikinnya? Oh, katanya seperti itu ya. Oke, maka ini saya komen dulu ya. Oke, kita komen dulu biar kita bisa ngelanjutin. Wah, caranya gimana nih kayak gini nih? Kita kembali lagi ya, inisialisasi array-nya. Oke,
Kita tadi namanya apa? Sheet ya. Oke, sheet. Oke, adalah suatu indeks array kosong. Begitu ya. Oke. Hati-hati ya ngomongnya, jangan sampai kepleset katanya gitu kan. Waduh. Oke, baik. Kita ganti deh, misalnya baris dan kolom gitu ya, baris dan kolom. Biar nggak salah gitu katanya kan. Oke, baik. Oke ya, kita deklarasi dulu. Apa yang pertama-tama akan kita deklarasikan? Yang pertama kita deklarasikan itu yang ini atau yang ini. Ya. Yang si baris yang ke bawah atau yang kolom yang nyamping. Menurut teman-teman, coba ditulis deh di kolom di chatnya deh gitu kan. Yang akan kita tuliskan itu si barisnya dulu atau si kolomnya dulu jadi. Oke, baris ya. Oke. Baris, 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 kolom, kolom, kolom. Wah, ada yang ngomong baris, ada yang ngomong kolom ya. Oke, baik. Kita bisa dari deklarasi baris dulu aja ya, biar enak ya. Deklarasi baris dulu pada si array. Barisnya dulu nih. Jadi kita bikin nih baris dan kolom. Ya, yang pertama itu adalah suatu array juga pada akhirnya. Karena kita pengen bikin nested array kan. Gitu ya. Oke. Baris dan kolom indeks selanjutnya itu juga merupakan suatu array lagi. Dan baris dan kolom indeks selanjutnya kita akan bikinkan ini menjadi suatu array lagi. Waduh, jadi udah array dalam array ini, arrayception. Wah, gitu ya. Baru setelah itu kita akan coba deklarasikan ini kolomnya. Deklarasiin kolom. Ya. Gimana caranya sekarang deklarasi kolom? Ya udah, kita coba. Oke, baris dan kolom. Indeks ke 0 ya. Kemudian kita pengen nulis nih pada indeks ke 0 karena ini array, kita pengen nulis lagi di indeks ke 0-nya adalah si angka 100. Oke ya, ini saya copy paste ya, biar bisa pakai. Kemudian yang selanjutnya, berarti yang akan saya modif yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Untuk ngomongin si horizontalnya gitu ya. Horizontalnya. Tadi kan pengennya 100, 200, 300 gitu kan. Berarti ke kanannya ya. Berarti kalau yang kanannya, berarti yang kanan ini yang kita ganti. Jadi indeks ke 1. Ini akan bertambah 100 lagi. Jadi si 200. Kita nulis lagi, berarti sekarang ini adalah indeks keduanya. Kita jadikan sih 300. Berarti kalau ini udah selesai nih, 1, 2, 3 ke kanan, berarti kan lanjutnya kita akan ke yang bawahnya ya. Kalau ke yang bawahnya berarti sekarang yang kirinya yang kita ganti. 1, 0 gitu ya. Oke, adalah si angka 400. Selanjutnya lagi 2 ya. Oh, enggak, bukan ya. Jangan kepleset nih. Biasa habis 1, 0, 2, 0 gitu ya. Enggak, 1 dulu kita habisin. Gitu ya. Baru kita habisin lagi yang kedua yaitu si 600. Barulah kita lanjut, udah selesai jadi 20. Jadi sih 700. Habis itu 21 si 800 dan terakhir adalah 22 yaitu 900. Jangan kepleset ya, nggak ada 3 kita ya. Terakhir kan datanya cuma sampai 900 ya. Indeks ketiga berarti udah indeks keempat. Nggak ada kita. Maka ketika kita jalanin nih kode, yang terjadi adalah kodenya kosong lagi. Kenapa? Karena kita belum console log. Kita console log sekarang. Si baris dan kolom. Kira-kira hasilnya apa ya? Apakah sesuai dengan keinginan kita? Nah, gitu ya. Apakah sesuai dengan keinginan kita ketika kita console log ini? Mari kita coba lihat. Dor. Tuh. Oke. Tapi dia jadinya nggak ke bawah ya, sekali lagi ya. Tapi representasinya sudah seperti itu maksudnya. Oke. Tuh. Jadi yang ini ya. Untuk yang pertama, kita ngelihatnya secara horizontal ya berarti 100, 200, 300. Yang ini 400, 500, 600. Dan yang selanjutnya 700, 800, dan 900. Oke ya, seperti ini nih kira-kira nih. Oke. Nah, tapi ini juga kita bisa nih kalau kita pengen iseng ya, misalnya ya. Oke. Kak, misalnya yang ini deh, saya misalnya, aduh saya lupa ini indeks keberapa, Kak. Gitu ya. Oke. Kalau tadi kita nyobain pakai push, berarti di sini kita bisa pakai push caranya gimana ya? Ya, yang ini nih si 900 ini. Misalnya saya pengen ganti pakai caranya push. Gitu.
Ada yang bisa kasih ide nggak? Baris dan kolom yang ini nih, si 900 ini. Kalau sekarang kan saya konsolok ini kan jadinya cuma 700, 800. Pengennya ada 900. Tapi dengan cara push. The push way gitu ya. Gimana ya caranya? Cara push nih. Ada yang bisa nulis nggak di kolom komentar? Gitu ya. Oke. Wah, Cipto langsung nulis ya. Oke. Sip. Baik. Ada tipe dikit ya, nggak ada komanya. Betul. Terima kasih kalau gitu ya, yang udah nulis ya. Mas Pandu gitu ya. Mas Yusuf, Mas Cipto ya. Oke. Jadi kita nulisnya seperti ini. Baris dan kolom. Indeks yang kedua. Oke. Karena ini adalah array, berarti ini kan array ya. Berarti kita bisa ganti ini jadi dot push katanya. Kita masukin angka 900-nya. Tuh, seperti itu. Oke. Maka kalau kita jalankan ini, wah, sama juga hasil akhirnya. Gitu. Karena sekali lagi kalau kita menggunakan push akan ditambahkan di paling belakangnya. Begitu kira-kira. Oke? Jadi seperti itu ya kira-kira ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya. Kalau udah kayak gitu, kita balik lagi. Ya, ini ya seperti ini ya kira-kira ya representasinya ya. Cuman ini nggak ke bawah ya. Kalau tadi kan saya nulisnya ini ke bawah nih, gitu kan. Kalau ini enggak nih. Gitu ya. Oke. Sekarang kita punya ya, tantangan. Buat array katanya yang memiliki data sebagai berikut. Ada data roster guru nih, ada Andre, Bima, Charles, muridnya ada Dodit, Echa, Vina, dan security-nya namanya Gareng, Hilmi, Ina. Ini nggak usah dikasih nama ya. Ini nggak usah dikasih nama, ini cuma representasi aja maksudnya ya. Jadi kita nggak usah tulis pakai nama. Oke, ada yang punya ide nggak nih? Kalau saya pengen bikin ini secara horizontal terlebih dahulu. Oke, ya. Kita pengen horizontal terlebih dahulu. Tapi pakai push nih sekarang nih bikinnya. Caranya gimana ya? Ayo, kita punya ide nggak ya? Oke, kita coba ya di sini ya. Kita pengen bikin secara horizontal sekarang. Oke ya. Jadi sekarang kita punya suatu array guru. ARR guru adalah suatu yang kosong katanya. Kita pengen nih masukin Andre, Bima, sama Charles. Tapi pakai push katanya. Oke, maka kita bisa menggunakan ARR guru katanya dot dot push dalam kurung. Di sini dia bisa menerima banyak, lebih dari satu katanya. Oke, berarti kita bisa masukin Andre, Bima, Charles dengan menggunakan push ini ya. Oke, berarti kita masukin nih. Yang pertama kita masukin si Andre, yang kedua kita masukin si Bima, yang ketiga kita masukin si Charles. Oke, yang guru nih kayak gini. Kemudian ada yang murid, ada yang security nih. Ya, ada yang murid nih, ada yang cons ARR murid itu ya adalah suatu array kosong, cons ARR security adalah suatu array kosong juga. Kita push nih sekarang nih. ARR murid dot push, kita masukin sih Dodit, Eca sama Vina. Dodit, Eca, Vina. Kemudian kita masukin Gareng, Hilmi, Ina. ARR security. Kita masukin lah. Dot push. Oke. Gareng, Gareng. What's typo? Hilmi, Ina. Nah, sekarang kita punya roster. Roster adalah sebuah array juga. Tapi kita pengen masukin ini tiga-tiganya. Caranya gimana ya? Roster nih, yang kita pengen masukin nih ke bawahnya nih. Oh, tapi ke bawahnya begini gimana ya? Oke, kita nggak pakai naming ya di sini ya. Jadi kita asumsikannya seperti ini. Gimana nih si roster bisa masukin guru, murid, sama security? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Bisa ditulis di Zoom mungkin? Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you ya. Ada yang ngomong ya di situ. Bener lah. Jadi kita menggunakan roster. Rosternya kita push. Apa yang kita push? Ya itu tadi yang kita omongin. Push kan bisa masukin banyak. Apa aja tuh tipe datanya bisa banyak. Salah satunya array itu sendiri pun bisa di-push. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan push nih. ARR guru, koma, ARR murid, koma, ARR security.
Sehingga kalau sekarang kita konsol log si roster, ya kita lihat ya, hasilnya apa ya? Adds main. Tuh, hasilnya jadi gitu. Wow, kali ini karena dia panjang, dia jadi ke bawah ya. Nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan nggak ke bawah ya. Ini dia jadi ke bawah nih. No, jadi begitu. Apakah sesuai? Kita kirinya tadi namanya Andre Bima Charles, Dodinnya jadi Dodit Echa Vina, dan Gareng Hilmi Ina. Seperti itu kira-kira untuk si array-nya. Oke, kita balik lagi ya ke Q&A. Apakah ada yang bertanya? Kita lihat lagi. Kak, array key-nya bisa dibuat string nggak, Kak? Sebenarnya bisa, tapi ini cuma saran aja ya. Ya, kalau udah dikasih indeksnya pakai indeks angka, enaknya sih pakai angka ya kalau array. Umumnya seperti itu. Begitu. Oke? Kita mark as answered ya. Oke. Apa untungnya, Kak, struktur data dinamis? Wah, ini sebenarnya pertanyaannya dalam sekali ya. Kenapa bahasa pemrograman lain tidak menetapkan data dinamis katanya? Oke. Enaknya data dinamis ya datanya bisa diganti kapanpun. Gak enaknya ya karena itu bisa diganti kapanpun, kita jadi nggak tahu sebenarnya tipe datanya yang benar itu apa. Oke ya, jadi lebih kompleks ketika di runtime-nya, ketika kita ngejalaninnya. Error-nya akan lebih sering kejadiannya. Oke, tapi sekali lagi ya, karena kita fokusnya lagi di JavaScript, kita nggak lagi ngomongin bahasa lain gitu ya. Tolong jangan membandingkan satu bahasa dengan bahasa lainnya. Kita fokusnya di JavaScript-nya aja dulu. Gitu ya, sekali lagi ya, Anonymous yang nanya, mohon maaf ya, itu kenapa bahasa pemrograman lain tidak menerapkan data dinamis? Ya silakan nanya sama yang bikin bahasa pemrograman tersebut, itu kenapa. Oke, tapi kalau situ mau nanya lebih tahu, pengen tahu lebih lanjut, bisa cari namanya static typing versus dynamic typing language, gitu ya. Oke, ini saya bisa reply nggak sih? Oke, cari static typing versus dynamic typing. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Kak, menurut Kakak gimana perkembangan? Saya sekali lagi tidak akan menjawab pertanyaan yang di luar JavaScript ya. Jadi mohon maaf, ini saya cuekin. Kak, kalau konstanta di-assign di indeks yang sama 2 kali, apakah bisa? Oke, karena ini bukan konstanta ya, sebenarnya kita coba ya kalau gitu ya. Oke, ARR murid indeks ke 0, ya ARR murid indeks ke 0 kita ganti menjadi si misalnya siapa namanya? Tina misalnya. Seperti itu. Apakah bisa seperti ini kita jalankan? Maka jawabannya adalah bisa. Yang nggak bisa kalau array-nya ini kamu assign ulang menjadi array lagi atau Itu jadi juga baru objek pertama lagi. kali kayak gitu tuh. Gitu ya. Ya. Oke. Maaf saya mute dulu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Itu jawabannya. Oke, apa bedanya array sama map? Wah, ini nanya udah beda, jauh banget ya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Oke, itu jawabannya. Oke. Waduh, ini ngomongnya udah dalam sekali ya, computer science, the graph tree, AVL tree, black tree, Bellman algorithm. Wah, oke. Baik, ini saya tidak jawab ya, oke. Karena ini udah sangat kompleks sekali, sudah sangat high level sekali. Begitu ya, kita ngomonginnya masih data struktur yang simple-simple ya. Kita nggak ngomonginnya sampai setinggi ini gitu. Oke, baik. Itu saya mark as answered aja ya. Mohon maaf ya kalau itu ya. Itu sebenarnya struktur data juga gitu. Cuman itu udah tinggi banget gitu. Oke, Kak, jadi prosedur nested array wajib deklarasi row-nya terlebih dahulu ya? Seandainya kolom dulu tidak bisa ya? Nah, ini tadi ya. Kita ngomongnya juga kayak gitu kan. Ini kondisinya kita declare-nya horizontal dulu, baru declare vertikalnya kan. Bisa nggak jawabannya? Bisa ya, tergantung sikonnya aja kamu mau bikinnya seperti apa. Begitu. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Oke, tahan dulu ya. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ada apa lagi nih? Oh, ini dia. Metode bawaannya, fungsi bawaannya. Tadi kita sudah pakai namanya push. Kemudian ada juga yang lain namanya join. Dan yang terakhir adalah sort. Begitu ya. Sort itu urutin array berdasarkan string dari nilai kecil ke gedenya. Oke, kita coba nih ya. Kita coba lihat ya. Misalnya ini nih, yang kita pengen sort nih ya. Si Tina, Echa, dan Vina. Begitu ya. Oke, kita coba nih. ARR murid sort. Oke, kalau kita jalanin, ini jadinya apa ya? Sama aja Kak. Iya, karena kita
tidak nulis ulang lagi. Coba kita konsol log. arrmurid.sort sekarang. Oke ya, yang ini ya, yang kita sort ini. Sorry, di sini. Oke. Oke, kalau kita jalanin, tuh, kita lihat nih. Ada yang aneh nggak dari sini? Dodit Eca, sorry. Sebelum itu dong, harusnya setelah diganti jadi Tina. Ini ya, setelah diganti jadi Tina. Maaf ya. Tuh, setelah diganti jadi Tina, kita sorting, kita konsolok nih. Maka jadinya apa? Eca, Vina, Tina. Gitu. Oke. Ini ascending ya jadinya ya. Betul. Ascending. Jadi dari gede ke kecil ya. Sorry, dari kecil ke gede ya. Oke. Dari kecil ke gede. Kalau pengen kebalik gimana, Kak? Sabar, nanti ada pembelajarannya sendiri. Oke, tapi untuk sementara sort yang kita tahu adalah seperti ini dulu. Oke, dan yang satu lagi yang saya pengen omongin adalah namanya tadi join. Join tuh apa, Kak? Kita coba lihat ya. Kita punya Eca, Vina, dan Tina. Sekarang saya pengen ngegabungin ini menjadi sebuah string yang dipisah dengan spasi. Gimana tuh caranya tuh? Kita coba ya. Console log, kita console login aja ya. Oke. arrmurid, kita dari pakai fungsinya namanya apa? Pakai metodenya namanya .join. Oke, .join kita pilih. Kita pengen ngegabungin array ini jadi sebuah string dengan pemisahnya antar string itu adalah apa? Misalnya kita pengen pisahin antar stringnya menjadi menggunakan minus, dash ya, atau hyphen. Kita pakainya seperti ini. Jadi kira-kira konsolognya nih nanti adalah seperti ini. Ingat ya, ini ditulisnya dalam bentuk string ya. Array-nya udah hilang tuh. Ya kan? Array-nya udah hilang, komanya berubah. Pokoknya semuanya koma-komanya tadi udah nggak ada ya. Dan digabungkan dengan minus. Kalau pengen ada spasi gimana, Kak? Kiri kanan. Ya, kita coba join-nya seperti ini. Tuh, Eca spasi Tina spasi Tina. Seperti itu kira-kira. Oke, seperti ini ya. Jadi ada 3 yang kita pelajarin ya. Ada push, ada sort, dan ada join. Oke, untuk sementara kita cukup tahu ini aja dulu. Begitu. Oke ya. Sekali lagi ya, kita pelajarinnya seperti ini dulu. Oke? Kalau untungin ada yang udah pakai bahasa lain, udah bisa ngebanding-bandingin, itu silakan, nggak apa-apa ya. Tapi sekali lagi, dibahasnya sendiri aja ya, karena kita pengen fokusnya di JavaScript-nya. Jadi kita jangan gabung-gabungin bahasa A, bahasa B, bahasa C. Apalagi ngebanding-bandingin, nggak boleh. Oke? Kemudian kita lanjut. Kita udah ngomongin array nih. Wah, struktur data pertama kita namanya array. Kita punya yang lainnya lagi nih. Ih, ada apa lagi ya? Kita coba lihat. Ada lainnya yang namanya adalah objek. Wah, objek nih sekarang. Sebuah tipe data di dalam JavaScript yang simpan datanya. Kalau tadi kan pakainya indeks ya. Indeks apa, value-nya apa, indeks apa, value-nya apa. Kalau di sini simpan datanya itu ada pasangannya. Antara kuncinya apa, nilainya apa. Oke, atau istilah kerennya bahasa Inggrisnya per key value, key per value gitu kan. Oke? Oke, jadi seperti itu ya, value key gitu. Per key value gitu. Oke, jadi ada pasangannya tuh antara si kunci dengan si nilainya. Gitu. Dia tuh mirip sama array sebenarnya. Hanya aja akses datanya sekarang udah bukan lewat indeks, bukan kurung siku, tapi melalui sesuatu yang namanya adalah propertiesnya. Jadi istilahnya udah beda ya, oke? Nah ini khusus untuk objek ini itu cocok untuk nyimpen datanya katanya itu yang terstruktur, oke? Yang merepresentasikan objek di dunia nyatanya. Contohnya apa nih? Contoh ya, contoh. Kita bisa lihat ya di sini ya, oke? Tapi saya akan contohin aja langsung di sini. Oke ya, contohin aja langsung ya di sini ya. Misalnya saya punya objek ya, namanya itu kucing. Kucing itu katanya punya namanya, punya warnanya, sama punya jumlah kakinya. Misalnya seperti itu. Ya, oke. Jadi kita bikin nih, ya objeknya nih. Cons kucing adalah suatu objek. Kalau array kita declare-nya pakai kurung siku, kalau ini kita pakai kurung kurawal atau curly bracket. Oke ya. Kemudian di sini kita akan menuliskan datanya. Tadi ingat ya, datanya itu ada pasangannya. Oke, kunci, kunci titik 2 nilai. Gitu ya. Jadi di sini juga sama.
Kita pengen nama nih, berarti nama itu kuncinya. Nama, oke, titik 2, kemudian nilai. Berarti kucing ini namanya siapa nih? Gitu. Misalnya namanya apa itu tadi? Whiskas ya kalau nggak salah ya. Whiskas. Nah, udah kita pakai Whiskas namanya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita pengen ada warnanya nih. Warna kulitnya apa misalnya gitu kan ya. Oke ya, si kucing kan warna bulunya. Maaf, warna kulit lagi. Nanti saya dimarahin ya. Warna bulunya apa begitu ya. Oke. Kita pakai apa nih pemisahnya? Pakai koma. Misalnya tadi apa? Misalnya warna bulu, gitu kan? Warna apa? Misalnya si bulunya itu warnanya itu belang, gitu ya, misalnya. Atau kuning, gitu. Oke? Dan yang satu lagi adalah jumlah kakinya, misalnya. Jumlah kaki. Ada berapa? Misalnya ada 4. Tuh. Dia bisa terimanya objeknya seperti ini. Key value, key value, key value. Dan dia bisa menerima tipe datanya itu banyak, gitu ya. Oke? Nah, terus kalau misalnya, kalau misalnya, ini kan cara nulisnya kalau kita udah tahu, gitu kan. Oke, kalau misalnya kita nggak tahu, itu kita nulisnya gimana? Kayak tadi tuh array itu ya. Array kan juga sama ya. Ada yang kita udah tahu, ada yang kita belum tahu kan. Kalau udah tahu kita tinggal declare. Kalau nggak tahu ya udah kita kosongin, gitu kan. Kalau gitu di sini kita pengen bikin objeknya gimana kak? Gitu. Misalnya si kucing kedua nih, ya, oke? Maka kita bisa menggunakannya. Kata-katanya adalah new, katanya. Kata-kata baru lagi, objek, kurung buka, kurung tutup. Atau menggunakan kurung kurawal kosongan seperti ini aja juga bisa. Oke ya, jadi ada nih ya, cons kucing 3 adalah kurung kurawal kosong. Begini, itu dua-duanya bisa nih, mau pakai yang mana, terserah. Gitu ya, kembali kepada masing-masing, sama aja ini. Oke? Kemudian kita pengen nulis nih si namanya sekarang. Gimana caranya? Oke, saya pakai yang 2 aja ya kalau gitu ya. Saya pakai cara yang kedua aja. Gimana nih cara nulisnya nih? Ya udah saya nulis lah. Kucing 2. Kita aksesnya lewat propertinya. Propertinya itu yang namanya sini ya. Oke, kunci nilai kan. Itu key value ya, atau biasanya ngomongnya props dan value-nya. Properties dan value-nya. Property, dan value-nya. Begitu ya. Oke, maka kita nulisnya seperti apa? Kalau pengen aksesnya nih si properti gitu kan. Ada sih properti namanya nama gitu. Maka kita menggunakan dot titik nama. Adalah apa? Gitu ya. Misalnya namanya adalah siapa tuh misalnya tuh. Nama kucing. Oke, nama kucing misalnya kucing. Nah, gitu ya, namanya kucing gitu kan. Oke. Misalnya ya, mohon maaf ya kalau ada yang namanya seperti itu, saya mohon maaf itu di luar di luar ini ya, accidental gitu ya. Oke, kemudian kita nulis lagi kucing 2. Ternyata tadi ada warna bulu. Gimana nulisnya? Dot warna bulu. Begitu. Warna bulunya apa? Misalnya tadi lah, habis kuning kita ngomong belang lah gitu. Oke. Kemudian yang terakhir kita pengen ngomong jumlah kaki. Kucing 2 dot jumlah kaki. Adalah sih 4 juga. Sekarang kalau kita cetak ini, si konsolog, si kucing ini, kira-kira hasilnya apa ya? Kita coba lihat sekarang. Not main.js. Tuh, hasil akhirnya seperti ini. Kalau array sifatnya pakainya kurung siku, kalau di objek sifatnya kurung kurawal, curly bracket. Jadi kita bisa lihat pemisahnya pun seperti ini. Property titik 2 value, property value, property value. Begitu ceritanya. Oke, kita kembali lagi ya ke Q&A sebentar. Wah, banyak banget ya. Untuk array, apakah bisa menyimpan null value atau tidak, Kak? Nah, ini pertanyaan bagus. Boleh kamu coba sendiri nanti ya. Oke, kan kamu sudah punya Node.js kan? Kamu sudah pasang, kamu bisa coba. Tulis aja coba array gitu kan, kurung siku, tulisannya null, koma apa gitu. Bisa nggak tuh? Gitu. Oke, dicoba saja. Kemudian baris kolomnya dengan acuan X, Y ya. Bisa jadi kalau kita ngomonginnya 2 dimensi ya, betul. Ya. Oke, kita centang. Kak, wah ini udah ngomongin tugas. Jangan dulu ya, kita ngomongin materi dulu. Oke? Kak, kalau membuat array dengan model seperti ini, wah itu objek depannya ya. Itu nggak bisa saya ngomong ya. Ini depannya sudah objek, di dalamnya array. Nah, itu nggak bisa ya kalau ini ya. Objek itu depannya harus ada value-nya. Jadi kalau kayak gini, ini nggak valid. Oke? Jadi depannya harus ada kata kuncinya dulu tuh di depan objeknya. Namanya apa, baru bisa isi seperti ini. Itu ya kira-kira. Ini cara penulisannya kurang lengkap ini. Oke?
Jadi saya langsung centang aja ya. Ini cara tulisnya salah, jadi tidak bisa ditebak. Oke. Nge-sort ayam dulu atau telur bisa dong. Waduh. Kalau nulisnya ayam sama telur berarti munculnya berarti ayamnya dulu ya, baru telurnya. Karena A dulu baru T, begitu. Oke, itu terjawab. Pada saat sort array yang lebih kecil juga ikut berubah di array besar ya Kak, tanpa harus di-push ulang. Iya, dot sort yang di sini langsung mengubah. Oke ya, jawabannya seperti itu. Makanya hati-hati pakainya. Kak, bisa tolong deskripsikan langsung ke webnya apabila menjelaskan array untuk apa, objek untuk apa, atau map. Wah, bahasanya udah berat sekali ini. Saya belum ngomong map, udah ngomonginnya map begitu ya. Ini keren-keren ya teman-teman malam hari ini ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, kalau langsung ke web itu saya bingung maksudnya apa ya. Oke? Nanti aja dulu begitu. Kita pelajari aja dulu prosesnya gitu loh. Jangan langsung mau langsung ke ujungnya gitu ya. Kamu lupain fundamental, kamu nanti bingung sendiri gitu. Belajar itu butuh proses ya. Mohon maaf nih, kalau tanya langsung ke ujung saya tidak jawab. Oke? Kita lanjut ya kalau begitu. Oke, kita lanjut. Cara nulis objek tuh kayak gitu katanya. Gampang banget kan? Ya, kalau array pakai kurung siku, kalau kalau objek pakainya kurung kurawal katanya. Gampang banget kan? Ternyata dunia tidak seindah itu. Oke ya, dunia itu nggak seindah itu, tidak semudah itu Ferguson untuk mempelajari array dan objek aja begitu katanya. Oke, kita lihat ya. Contoh di dunia nyata, kalau kita mendapatkan data nih ya, data dari internet, itu kira-kira kayak apa? Kita lihat. Oke ya, waduh, kenyataan dunianya itu pahit. Oke, masih ada omongan dulu ya. Oke, umumnya data memang dibuat dalam bentuk array dan objek. Umumnya ya, data kembalian dari internet sekarang itu kayak gitu. Hanya aja, kita akan sangat umum sekali untuk menemukan data gabungan dari keduanya. Oke, beserta gabungan dari data primitif lainnya. Maksudnya apa tuh? Wah, kita coba lihat ya, contohnya aja ya, contoh data gabungan. Nah, kira-kira kita bisa mendapatkannya itu seperti ini. Gitu ya, data dari dunia nyata ya, bahkan bisa lebih banyak dari ini gitu. Ini cuma contoh aja ya. Ini cuma contoh, belum tentu pasti seperti ini, tapi bisa jadi lebih dari ini. Oke. Ini contohnya adalah cons response. Ini adalah suatu objek katanya. Di dalam objek, wah udah enak nih. Wah, angka, wah string. Ternyata di dalam objek kita bisa ngedapetin objek lagi katanya dia. Itu bisa banyak banget tuh objek lagi. Terus di dalam objeknya ini ternyata kita dapat string dan kita dapat data, ternyata array. Udah dapat objek, di dalamnya objek dapatnya array. Nah loh, itu yang tadi nanya mungkin udah tahu kali ya. Jadi bisa ngomongin, oh itu gunanya buat apa, ini gunanya buat apa. Kita lihat dua ini dulu aja, kita gabungin, kepala kita masih bisa meledak. Udah mau nambah yang lainnya katanya. Wow, keren sekali itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita dapetin total datanya ada berapa. Oh, ternyata total datanya ini tadi ada 100 baris. Wow, keren sekali gitu. Dan ini ada dapat angkanya ya. Wow, berapa milisecond gitu. Itu kira-kira seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman nanya, wah dua ini aja kayaknya gampang nggak? Iya gampang, kayaknya gitu kan. Tapi ketika kita udah tahu dunia nyata, kita ngeliatin data yang seperti ini, kita prosesnya pun kadang-kadang cukup sulit. Begitu. Jadi sekali lagi ya, ayo kita nikmatin proses belajarnya dulu ya. Jangan langsung nanya ke ujung gitu. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Ini saya cuma ngasih lihat gambarannya aja. Gitu. Oke? Jadi yang ini saya tidak jawab ya untuk yang ini. Nanti kita coba pelajarin aja satu-satu. Kak, apakah bisa deklarasi array di dalam objek? Nah, ini udah terjawab ya dengan contoh yang tadi ya saya contohin. Jawabannya bisa. Oke, Kak, apa bedanya objek yang kita bahas saat ini dengan objek kelas ataupun instance? Nah, ini kan satu lagi kan ngomongnya udah jauh sekali. Oke ya. Tapi jawabannya itu cukup berbeda. Yang satu namanya adalah objek primitif dari JavaScript. Yang satu lagi ini namanya adalah instance object. Itu ya. Itu udah beda lagi. Ini ngomonginnya udah OOP. Jadi tahan dulu sampai kita pelajarin OOP baru situ nanya lagi. Oke ya. Kak, apa kelebihan objek dibandingkan array? Objek ada kuncinya, kalau array tidak ada kuncinya. Gitu ya. Kapan kegunaan yang tepat menggunakan array ataupun objek? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Oke, array itu biasanya kalau kita nggak tahu jumlahnya apa, jumlahnya berapa. Oke, kalau objek itu kita tahu di dalam situ ada properti atau ada kunci apa aja. Begitu. Itu perbedaannya. Oke ya.
Dan sebenarnya terjawab ya dari contoh yang tadi ini ya. Kapan sih kita pengen pakainya? Nah, gitu. Tergantung, bisa dikombinasiin kok pada akhirnya. Gitu. Oke ya, itu jawabannya ya. Oke. Semoga terjawab ya yang ini. Oke. Kak, kalau key-nya tipe number atau bukan string itu nggak apa-apa. Key-nya tipe number. Oke. Objek itu jarang banget tipenya number ya kalau untuk ininya sebagai key-nya ya. Oke, karena kembali lagi objek itu kita tahu sebenarnya kita punya propertinya apa aja. Begitu. Oke? Ini nantilah kita akan pelajari lebih lanjut ketika ngomongin OOP ya. Kalau ini kita tidak usah tahu dulu. Kamu bisa menggunakan yang kurung curly ataupun pakai ini. Kita tahunya itu dulu aja ya. Kalau gitu ya, untuk mempelajari kata-kata new dan kawan-kawan, tahan sampai nanti. Oke? Itu nanti dibahas Kak dalam objek OOP ya. Itu nanti ya ada mata kuliahnya lagi, ada mata pelajarannya sendiri nanti ya, pembahasannya sendiri. Oke, kita lanjut kalau begitu. Kita lanjut ya. Kalau gitu untuk materinya kita. Oke. Kita akan kita udah ngomongin array, kita udah ngomongin objek. Kita ngomongin yang lainnya lagi. Ada yang namanya ini ya, yang tadi ditanyain ya, gitu kan. Nih dijawab nih, gitu kan. Ada yang namanya map dan ada yang namanya set. Oke. Objek itu katanya nih ya, kalau ditanya kapan pakai objek, kapan pakai array. Objek itu katanya digunakan untuk menyimpan koleksi data yang punya pasangan kunci sama nilainya. Jadi ada kuncinya. Kata kuncinya itu ya, ada kuncinya, ada propertinya. Array itu digunakan untuk menyimpan koleksi data yang punya urutan berdasarkan indeksnya. Oke ya. Tapi kalau kita cuma tahu dua ini katanya, itu belum cukup katanya. Oke, maka kita akan nambahin lagi deh dua. Sebenarnya masih ada banyak ya yang tadi ditanyain sama Anon yang sebelumnya itu ya, ada graph of L3 dan kawan-kawan. Enggak. Kita nggak bahas sejauh itu dulu. Kita bahasnya yang simpel-simpel dulu aja. 4 ini aja dulu. Ya, array, object, map, dan set. 4. Oke, ini aja mungkin bagi teman-teman mungkin udah cukup susah gitu pakainya. Oke ya, kita ngomongin pertama-tama map. Oke, map itu adalah koleksi dari data yang punya pasangan kunci dan nilai. Wow, kok sama kayak si objek gitu ya. Tapi punya perbedaannya di sini. Kalau map itu kuncinya boleh tipe datanya apa aja. Oke ya, nggak melulu harus string. Kalau objek itu tadi propertinya biasanya umumnya itu string biasanya. Oke, tapi kalau di map itu kuncinya itu nggak cuma string, bisa apa aja. Oke, kita lihat ya contohnya ya. Penggunaan dari map-nya. Nah, kita ngomongin nih ya map-nya ya. Cara pakainya gimana sih si map ini? Gitu ya. Oke. Ini inisialisasinya cukup mirip ya, cukup sedeng juga gitu katanya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba deh. Misalnya kita punya objek sekarang. Kita punya objek. Oke ya. Cons obj adalah suatu objek ya. Kita declare deh objeknya. Kita punya A gitu. Katakan kan ini string ya tadi ya. A gitu ya. Itu jadi 1. B jadi 2. C jadi 3. Ini kalau saya save nih, harusnya kutipnya hilang semua. Nah, ya. Seperti itu ya. Ini sebenarnya dianggapnya sebagai string ya. Properti string gitu ya. Isinya tuh number tapi. Oke. Sekarang kita pengen pakai map-nya. Pakai map. Maaf, saya mute dulu. Oke. Saya pengen pakai map-nya. Map-nya gimana caranya pakainya? Kita declare dulu suatu map ya. Kita pakai cons atau let sebenarnya sama aja. Di sini saya pakai let aja deh. Biar enak. Let suatu map ada ya, adalah inisialisasi mapnya ya. Gimana caranya? Kita pakai kayak ini nih. Kalau objek new-nya objek, kalau map new-nya map. M-nya gede. Kurung buka, kurung tutup. Oke, kemudian kita pengen nambahin data. Oke ya, nambahin data. Nambahin si datanya. Data. Oke, gimana cara nambahinnya? Kalau objek kita tinggal pakai dot, namanya apa sama dengan apa. Kalau array kita pakainya dot push, ya. Kalau di map pakainya dot set. Oke, jadi kita ketiknya map dot set dalam kurung, kita masukin key-nya, ya, kita masukin propertinya dan kita masukin value-nya. Misalnya, tadi kan katanya bisa apa aja ya. Jadi kita coba nih. Halo. Kita masukin value-nya adalah dunia. Boleh dong, string dong katanya. Boleh. Kita masukin lagi nih yang aneh-aneh nih. Map.set.
Kita iseng kan katanya datanya bisa apa aja ya? Key-nya bisa apa aja ya? Kita pakai angka deh. 1 adalah misalnya suatu angka uno gitu kan. Oke? Kemudian kita pengen katanya apa aja nih? Bener gak ya apa aja? Kita coba deh masukin objek. Yuk, bisa nggak ya? Oke, map.set. Sekarang key-nya kita masukin si objek. Key-nya kita masukin si objek. Coba tuh bayangin ya. Key-nya masukin objek. OBJ. Koma, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Akankah error? Nah, gitu kan. Penasaran nih kita nih ya. Kemudian kita pengen coba untuk aksesnya deh. Akses datanya. Konsolok lah kita. Ya, konsolok misalnya kita pengen ngambil value-nya si dunia ini. Kita tahu key-nya adalah si halo. Maka kita tulis map dot pasangannya set adalah dot get. Set untuk nyetelnya, get untuk ngambilnya. Dot get. Apa yang kita pengen get dari key apa? Key-nya adalah si halo misalnya. Halo. Apakah jalan seperti ini? Kita coba lihat ya. Node main.js. Jalan gak ya? Waduh, dakdikduk nih saya nih. Jalan. Dunia. Dapat. Oke, kita coba lagi sekarang. Konsolok nih. Map.get. Si apa sekarang? Oh, kita bukan pakai string. Kita pakai si 1 nih. Bisa nggak ya? Kita coba lagi. Uno. Oh, bisa nih. Oh, string bisa. Ya kan? Si apa? Angka bisa. Oh, sekarang yang terakhir nih. Harap-harap cemas saya. Objeknya yang saya jadikan key. Bisa nggak ya ini? Wah, gitu ya. Waduh, saya keserem nih kayak gini nih. Door. Bisa nggak ya? Akankah error? Nah, yang didapetin value-nya ini ya. Objeknya apa? Objeknya beneran objek nih. Value-nya ini. Jadi yang nongol yang ini value-nya. Gitu. Ya. Wah, jadi ternyata bisa. Gitu ya. Jadi perbedaannya adalah kalau di map itu set key-nya itu bisa apa aja. Benar-benar apa aja. Termasuk objek sendiri bisa jadi suatu key-nya gitu. Oke, jadi itu ya perbedaannya. Tiap data punya perbedaannya masing-masing. Struktur data ya. Array tidak berurutan, objek bisa pakai key dan value, tapi key-nya harus string. Kalau map itu bisa apa aja. Waduh. Oke, bisa apa aja. Itu kata kuncinya. Jadi lebih dinamis lagi kalau si map gitu. Oke, dan yang terakhir yang akan kita omongin adalah tentang si set. Set itu koleksi data yang spesial katanya. Wah, spesialnya kenapa ini? Kumpulan ini adalah kumpulan data ya, kumpulan data nggak punya kunci. Wah, mirip sama array nih katanya. Tapi ada tapinya ya, di mana untuk setiap data itu hanya boleh muncul sekali aja, alias unik. Ya, jadi beda nih ya. Jadi beda nih. Setiap struktur data itu punya kegunaannya masing-masing. Kembali ya kata-kata itu ya. Dia semua struktur data itu punya kegunaannya masing-masing. Ada tempatnya. Oke, kita coba lihat. Cara pakai set tuh gimana sih sekarang? Ya, kita misalnya inisialisasi setnya dulu deh. Init set. Oke ya. Kalau objek new objek, kalau map new map, dan kalau set gimana? Ya tentu saja ya. Kita coba ya. Ini adalah set. Adalah new set. Kurung buka, kurung tutup. Oke, untuk tahu, wah ini maksudnya apa Kak? Enggak usah tahu dulu ini. Tenang aja. Yang penting kita tahu ini cara inisialisasinya dulu. Kita akan pelajarin ini maksudnya apa nanti ya. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau enggak kepala meledak. Oke, kita sekarang misalnya punya mungkin murid ya. Oke ya. Peserta pertama. Kita misalnya ngomong peserta pertama. Oke. Peserta pertama bakal cari dari Zoom chat paling atas. Siapakah dia? Naufal misalnya namanya. Oke, kita bikin dia objek deh. Kita bikin dia objek punya nama adalah Naufal. Oke, dan yang kedua nih, lihat peserta kedua. Peserta kedua yang ada di Zoom kita malam hari ini namanya adalah Kipli. Oke, jadi saya nulis ya, namanya adalah Kipli. Sekali lagi mohon maaf kalau cara penulisan dan cara bacanya tadi salah ya, gitu ya. Oke, tidak ada maksud apa-apa untuk menyinggung. Oke, kita kembali nih ya sekarang ya. Wah, seperti ini nih. Oke,
Terus kita akan memasukkan ke dalam set. Oke ya, masukin data ke dalam set. Oke, kalau tadi masukinnya map.set ya untuk masukinnya. Kalau set pakainya apa ya? Wah, kalau set pakainya namanya adalah .add. Oke, kita masukin. Apa yang kita masukin ke setnya nih? Sorry, ini adalah set ya, maaf. Ini adalah set.add. Oke, yang kita masukin apa? Misalnya peserta pertama. Oke, kemudian kita masukin lagi. Ini adalah set.add peserta kedua. Misalnya di suatu titik saya misalnya kecelek gitu ya, kepleset gitu kan. Ini adalah set.add peserta pertama. Waduh, berarti kalau kita pakainya array, kita push kayak gini, berarti nanti munculnya Naufal, Kipli, Naufal. Begitu ya. Kalau kita pakainya array. Kita coba lihat ya. Oke? Kita coba lihat ya sekarang. Wah, gimana nih caranya nih kalau kayak gini nih. Kita coba console log aja. Console log ini adalah set. Kita coba nih sekarang nih ya. Oke, kita lihat nih. Not main.js. Tuh. Jadi dia nulisannya seperti ini. Set dalam kurung 2. Ukurannya cuma 2. Yaitu si nama Naufal dan nama Kipli. Oke. Wah, ternyata begini ya jadinya ya. Misalnya saya ada peserta ketiga deh. Let peserta ketiga. Ternyata di tengah jalan misalnya namanya juga si Kipli begitu ya. Oke. Kalau kita ini adalah set di add nih peserta ketiga. Kira-kira setnya munculnya berapa ya? Akankah jadi 2 atau jadi 3? Ayo, coba ditulis ya. Kira-kira nih jadinya 2 atau 3 nih. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Wah, kita coba lihat ya kalau gitu ya. Oke, kayaknya 3 sih gitu ya. Oke, kita coba lihat ya kalau gitu ya. Jeng 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 jeng, the moment of truth gitu ya. Dor 3. Nah, gitu. Loh, kenapa Kak kok 3? Kembali lagi ya. Karena array dan objek itu bermainnya dengan suatu alamatnya. Yang tadi ngomongnya ya, memori amat tadi itu. Memori, mana itu tadi? Yang ini ya. Terus sebenarnya yang disimpannya adalah alamat memori dari array ataupun objek tersebut. Oke, jadi kalau dideteksinya ternyata alamatnya sama, itu akan dibiarkan. Oke, ini kan ceritanya beda nih, objek yang berbeda. Kalau yang tadi kan ini peserta pertama, objeknya sama. Ini objeknya sama, gitu ya. Oke, jadi walaupun namanya sama, karena ini terhitung sebagai objek yang berbeda, maka dia tetap akan dimasukkan ke dalam setnya. Sekalipun namanya ternyata benar-benar sama. Begitu ceritanya. Oke, jadi benar ya, jawabannya 3 ya, bukan 2. Oke. Kalau pengen tahu, Kak, saya pengen lihat ukurannya ada berapa, Kak? Oke ya, ukurannya, ukuran dari setnya ada berapa? Kita cuma pengen dapetin angka 3 ini, maka kita bisa menggunakan kata-kata dot size. Kalau kita jalanin, 3. Gitu ceritanya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Ada 4 ya yang kita pelajarin malam ini. Ada array, ada objek, ya, ada set, dan ada map. Ada map dan ada set ya. Map dan set. Struktur data sebenarnya ada banyak banget gitu loh. Yang kayak tadi Kakak Anon tanyakan itu ya, ada graph, ada AVL tree, ada Bellman, bla bla bla. Itu banyak banget. Bellman itu algoritma ya, bukan struktur data sepertinya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu, ada banyak banget. Tapi yang kita pelajarin 4 ini dulu aja. Tapi sekali lagi ya teman-teman, kalau ingin eksplorasi, sebenarnya struktur data itu lebih dari 4 ini. Ada banyak banget. Begitu. Oke, kira-kira seperti itu. Sebelum itu kita ngomongin dulu ke Q&A-nya. Waduh, ada banyak banget. Oke, baik. Kita coba baca dulu ya sebelum kita masuk ke bagian sesi paling penting di malam hari ini. Oke. Nambah array push. Kalau nambah objek pakainya apa? Pakainya dot. Gitu ya. Oke, pakai dot kemudian namanya apa? Dilanjutkan saja. Oke ya. Jadi kalau array itu pakainya dot push ya, oke. Kalau array kan kita masukin data-datanya ya. Kalau misalnya property, kalau misalnya objek, nah berarti pakainya yang ini ya. Tinggal pakai yang dot aja. Pengen nambahin data apa lagi tinggal kucing 2 dot, kemudian namanya apa lagi?
Nama properti baru sama dengan value yang baru. Value yang baru. Gitu ya jadinya ya. Jadi cara nambahnya pakai apa? Pakai dot, kemudian diikutin namanya apa sama dengan value-nya apa. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Semoga terjawab yang ini. Jadi nambahnya ini ya, centang. Oke. Kak, di dalam data array atau objek bisakah dijumlahkan jadi satu? Misalnya berat, heeh, heeh, heeh. Jawabannya sebenarnya bisa, cuman ini tunggu dulu ya. Ini nanti kita akan belajarin apa namanya? Oke, kita coba aja deh ya. Oke, kita coba dulu. Yang ini cara manual ya berarti ya. Oke, kita contoh deh, kita contohin deh. Ya, untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Cons, misalnya tadi ada namanya array ya. Array pertanyaan adalah seperti ini misalnya. Oke, sekarang kita punya pengen jumlahin katanya ya. Oke, jumlahin nih. Let penjumlahan adalah kita ngambil nih yang pertama punya berat. Berarti caranya gimana ya? Berarti kita bisa menggunakan ARR pertanyaan. Indeks ke 0. Oke ya, indeks ke 0. Indeks ke 0 kan berarti adalah sebuah apa ini? Sebuah objek. Ya, sebuah objek kita pengen akses nama propertinya adalah berat. Berarti saya bisa menggunakan dot berat. Pengen ditambahin, Kak? Tambahin. ARR pertanyaan. Pengen yang indeks selanjutnya, indeks ke 1. Dot berat. Ditambah lagi ARR pertanyaan. Indeks kedua. Dot berat. Oke? Wah, langsung ke bawah ya. Oke, ketika kita konsol log, penjumlahan, apakah benar hasilnya jadi 55? Kita coba lihat. Itu. Terjawab ya jadinya ya. Caranya gimana tuh? Oke, semoga itu bukan tugas ya yang ditanyain ya. Kira-kira seperti itu kalau ditanyainnya ya. Oke? Terjawab ya. Jadi saya mark as answer. Dulu pernah konsolog atau suatu array atau objek, tapi di konsolnya kok munculnya objek-objek. Itu kenapa ya? Oke, ini pertanyaan bagus. Ini sebenarnya karena dia itu sudah terlalu panjang. Kalau objeknya terlalu panjang, itu biasanya jadinya disingkat dia. Jadi tulisannya cuma objek-objek. Itu bukan berarti error ya? Bukan. Itu sebenarnya karena terlalu panjang, itu jadinya itu dia potong isinya. Gitu. Jadi terlihat, pokoknya cuma ngasih tahu, oh ini objek loh, oh ini objek loh, oh ini objek loh. Gitu. Oke, solusinya Bapak bisa coba menggunakan, ini saya nggak tahu ya Mas atau Mbak ya. Oke, jadi bisa menggunakan sesuatu yang namanya adalah nanti sih sebenarnya akan kita pelajarin. Jadi sebenarnya nggak usah dibahas dulu deh ya. Tapi kalau pengen tahu namanya adalah stringify. Stringify. Boleh cari nama metodenya di JavaScript namanya stringify. Udah. Begitu ya kira-kira. Mas semua di sini Kak. Oke, baik. Di sini Mas semua ya. Oke, jadi saya pakai Mas ya. Berarti Mas boleh coba cari tahu yang namanya stringify. Oke, solusinya adalah menggunakan itu. Oke, saya centang ya yang ini ya. Kak, apa beda map di JS dengan map sangat digunakan di Google Maps? Oh iya, jelas beda. Kalau map yang di Google Maps itu peta ya. Kalau map yang di sini ini struktur data, jadi jelas beda. Oke, jangan disamakan ya. Oke, jadi saya mark as answered saja ya kalau seperti itu. Centang. Oke, kalau di JS map pakai set ya Kak. Hah? Map pakai set. Kalau golang saya, wah ini balik lagi ya. Bahasa lain saya mohon maaf, tolong jangan bahas atau komparasikan dengan bahasa lain ya. Oke, terima kasih. Kalau itu saya tidak jawab ya kalau yang ini. Kak, izin nanya, kalau map itu implementasi nyatanya apa ya Kak? Bisa kasih contohnya nggak ya Kak? Oke, biar kebayang fungsi map di JS ini. Oke, fungsi map itu sebenarnya ya itu kembali lagi ya, karena kita misalnya punya suatu data yang pengen kita tag. Kita punya suatu tag-nya atau kita pengen kategoriinnya. Itu kita bisa aja menggunakan si map itu. Begitu ya. Oke. Tapi kalau pengen cari tahu kasus nyatanya, mungkin bisa nyari ya use case map in JavaScript begitu ya. Oke, sebenarnya banyak banget begitu. Khususnya kalau kita udah mendapatkan data yang panjang, kita pengen kategorisasikan gitu ya. Kita pengen kasih label atau apa-apa, itu kita bisa menggunakan map itu. Oke, tapi gunanya sebenarnya lebih dari itu ya, cuma lebih dari sekedar nge-tagging gitu. Oke? Kita bisa lanjut kalau begitu. Kak, gimana kalau kita mau menentukan pakai array map, objek, atau set di dalam suatu program? Oke,
Umumnya ya, saya kan ngomong umumnya akan digunakan sebenarnya kalau nggak array object. Map atau set itu benar-benar sangat spesifik kalau kita pengen ngomongin soal kategori atau kasus-kasus tertentu saja. Tapi bukan berarti semuanya itu tidak bisa diselesaikan dengan array ataupun objek. Sebenarnya bisa. Cuman beda urusannya, kadang-kadang kalau pakai map atau set bisa jadi itu lebih cepat sedikit. Begitu. Oke ya, sekali lagi. Itu ya, tergantung kasus. Jawabannya seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya ngomongin materi yang seharusnya saya ngomongin ntar malam. Tadi cons yang obj tidak error dengan map set obj, map.set.obj. Hah? Ini yang mana ya? Saya tadi kayak ngomongin map.set.obj deh. Ada ya? Map.set.obj. Oh, yang ini, map set obj maksudnya. Kembali lagi ya, karena ini ngomonginnya tentang memori tadi ya. Yang tadi diomongin ya, map ini saya juga pakai let. Coba kalau saya pakai cons, apakah error gitu ya? Yang ini ya. Saya pakai cons nih, error gak ya sekarang? Coba jalanin. Tuh, kenapa ini? Oh iya, OBJ-nya lupa. Nah, ini ya. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Karena kembali lagi ya, pada saat kita membuat map ini, itu sebenarnya masuknya ke memori sih, begitu ya. Jadi diomongin, gue punya satu tempat, tolong siapin ini untuk map. Oke ya, yang nggak boleh adalah kalau ternyata mapnya saya jadikan array kosong. Atau saya bikin ini jadi string. Atau mapnya ini saya new mapkan lagi. Kita coba lihat ya, kalau seperti ini jalan nggak? Nggak bisa. Assignment to constant variable. Begitu. Tapi kalau ternyata saya pakai .set, .get itu nggak ngaruh ya. Karena kembali lagi ini masukannya ke memory address. Begitu, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya bingung udah pakai let aja lah Kak gitu atau pakai cons aja lah. Tadi kan cara taunya pakai cons atau let gimana? Silakan coba semuanya pakai cons sampai terjadi error ganti jadi let. Itu udah cara paling gampang kalau pengen tahu pakai cons atau pakai let. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi sudah menjawab untuk yang ini materinya. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum kita masuk Q&A lagi kalau ada waktu. Sebenarnya udah masuk ke Q&A, kemudian saya pengen ngomongin tentang challenge kita untuk malam hari ini. Oke, challenge kita untuk malam hari ini itu berbeda lagi dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin kita sempat menggunakan Google Classroom, kemarin kita sudah sempat menggunakan Git, ya, yang kita harus forking dan kawan-kawan. Untuk malam hari ini kita akan menggunakan GitHub Classroom. Oke ya, GitHub Classroom. Jadi di GitHub Classroom ini saya sudah membuatkan suatu challenge ya. Oke, untuk teman-teman sekalian. Jadi sekarang di sini saya akan bagikan linknya kepada teman-teman. Oke, kemudian teman-teman mungkin harus login ya ke GitHub-nya teman-teman. Seperti itu. Saya copy invitation link-nya, saya taruh di Classroom GitHub-nya ini. Oke, ini nanti akan ngapain? Ketika teman-teman ngeklik di sini, maka teman-teman sudah masuk ke dalam GitHub-nya, maka teman-teman nanti akan dibuatkan suatu repositori secara otomatis di DTS Kominfo Rea 2A ini. Oke ya, jadi kalau kita buka di GitHub nih, DTS Kominfo Rea 2A, itu nanti akan dibuatkan suatu repositori khusus untuk situ sendiri. Jadi kalau ada 400 orang, di sini nanti akan ada 400 repositorinya. Oke? Nah, disitulah nanti teman-teman bisa melakukan cloning. Jadi nggak usah forking lagi ya. Cloning aja langsung bisa. Kemudian mengerjakan si tantangan kita di malam hari ini. Tantangannya apa? Nah, itu ya pertanyaannya ya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah ini. Oke ya. Jadi tantangan struktur data untuk malam hari ini. Oke, kamu adalah seorang developer. Oke, di sini pengguna bisa masukin data profilnya yang nantinya akan ditampilkan untuk semua orang. Berikut adalah sampel data dari 2 orang pengguna dalam bentuk tabel. Tabelnya kira-kira seperti ini nih. Waduh, ada datanya yang seperti ini, kemudian education-nya ada banyak seperti ini. Bla 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 bla. Bisa dibaca ya, begitu ya. Seperti ini nih ceritanya. Oke. Nah, sebagai seorang developer, kalian diminta untuk membuat sebuah struktur data yang cocok untuk menyimpan data tersebut di aplikasi yang akan kalian buat nanti. Oke. Nah, di sini kalian diminta untuk menggunakan struktur data yang tepat untuk menyimpan data tersebut. Oke. Hasil akhir yang diharapkan adalah sebuah variabel dengan nama users
yang menampung semua data user dengan tepat. Seperti itu ya. Oke. Catatan, nama atribut harus disesuaikan dengan judul pada kolom tabel. Bentuknya adalah camel case ya. Oke. Kemudian ada catatan lainnya lagi ya. Warna kesukaan tidak boleh ada duplikat. Kalau ada duplikat berarti tidak boleh ada di sini. Nggak boleh ada duplikatnya ya di sini ya. Oke. Kemudian restoran juga tidak boleh duplikat. Oke, favorite restoran di sini tidak boleh duplikat. Kira-kira seperti itu ya. Gimana caranya kalian bikinnya? Manfaatkanlah yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Tapi yang pertama-tama harus saya ingatkan lagi, caranya adalah dengan, oke, tadi saya sudah bagikan link GitHub Classroom-nya di Zoom. Teman-teman bisa buka, kemudian teman-teman bisa login ke GitHub-nya, kemudian invitation-nya tolong diterima. Begitu. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Jadi Classroom GitHub ini tolong di-login kan dengan teman-teman, kemudian tolong masuk gitu ya. Oke? Nanti teman-teman akan diminta untuk memilih nih, nama saya yang mana ya? Gitu. Oke, karena di sini ada roster student juga ya kita ya. Ini namanya sudah disesuaikan dengan yang ada di ini ya, yang ada di Excel ya, yang ada di Excel yang diberikan. Gitu. Wah, ini udah ada yang link ya. Oke, bagus. Kira-kira seperti itu. Oke, dibuat tabelnya juga Kak? Enggak. Dimintanya dalam bentuk struktur datanya ya. Struktur datanya dengan variabel namanya adalah users. Oke, nih ya, udah ada 36 orang yang sudah masuk nih ke sini. Oke, jadi nanti sudah ada 36 repositori harusnya kalau saya refresh. Sekarang, saya kalau coba lihat ya, teman-teman di sini, wah udah banyak nih ya. Jadi teman-teman sudah bisa memulai untuk melakukan commit dari sini, ya cloning dari sini, kemudian commit untuk masing-masing ya jadinya ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk tugasnya per malam hari ini kita akan menggunakan yang seperti ini sampai dengan sebelum masuk ke pembahasan React.js. Jadi nggak ada forking-forkingan lagi di sini. Oke, yang forking kemarin Git aja yang kita butuh forking. Untuk selanjutnya sekarang tidak ada forking lagi karena sudah menggunakan GitHub Classroom-nya. Oke? Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya cuma mengomongkan seperti itu. Dan tolong pilih nanti di roster studentnya dengan baik-baik. Oke? Karena kalau misalnya salah, nanti repot saya untuk ngegantinya. Please pilih nama sesuai punyanya kalian. Seperti itu ya kira-kira. Oke? Seperti itu, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai GitHub Classroom ini sebelum saya masuk ke Q&A lagi? Kalau ada, tolong langsung tulis di Zoom ya, biar saya bisa langsung lihat. Oke? Kak, linknya nggak bisa aku buka, kenapa ya? Wah, ini saya juga kurang tahu ya, karena teman-teman yang lain ternyata udah pada bisa ya. Begitu. Oke? Jadi saya mohon maaf itu harus dilihatin sih sebenarnya kenapa nggak bisanya. Deadline-nya kapan Kak? Sama dengan challenge Git yang kemarin hari Minggu ini jam 23.59. Oke, dibuat tabelnya juga Kak, maka jawabannya adalah tidak ya. Oke, kita buatkan strukturnya saja yang tepat bagaimana. Kemudian nggak usah di forking lagi. Nah, tadi saya udah jawab yang ini ya. Nggak usah di forking lagi, jadinya cloning aja. Begitu. Kalau udah join lanjut gimana Kak? Maksudnya apa ya ini Regi Putra? Boleh tolong dijelaskan lagi maksudnya apa? Nanti di pull request lagi ya Kak. Tidak usah. Jadi di sini kita cuma butuh add dan commit dan push saja. Yang penting kamu push ke sini. Begitu ya. Oke? Jadi kalau ada yang nanya, kok ini nilainya gimana-gimana? Ini juga udah ada nilainya. Kalian bisa lihat sendiri nanti kok sebenarnya. Oke? Kemudian cek bahwa namanya itu sesuai dengan kita di mana ya. Pada saat masuk ke sini nanti diminta untuk nge-link GitHub account, ya untuk milih GitHub account-nya, itu disesuaikan dengan nama roster student-nya. Jadi tolong pilih yang namanya sesuai ya, cuma bisa pilih satu kali. Maaf, berarti kita tinggal kumpulkannya di push di repo ya. Betul jawabannya ya, Mas Catur ya. Jadi kita langsung ngumpulinnya di repo ini aja nanti, reponya kalian masing-masing. Deadline-nya kemarin nggak jadi 3 hari Kak, revisi jadi hari Minggu. Iya betul, kemarin kayaknya sudah diumumkan deh Kak Mas Rizky.
Kayaknya ada pengumumannya bahwa jadinya kita ganti jadi hari Minggu ya untuk menyamakan dengan teman-teman lainnya karena kebetulan teman-teman lain ada yang protes kalau misalnya cuma dikasih jatah waktu sedikit katanya. Oke. Clone ke repo atas nama kita ya. Kalau udah clone ke repo foldernya kita kan ya terserah Mas ya. Mas Jehan mau pakai nama apa aja di lokalnya Mas. Begitu ya. Oke. Habis ada tulisan you are in, welcome to GitHub Classroom. Ya, kalau nggak salah habis itu disuruh milih deh. Roster studentnya situ yang mana. Link to GitHub account-nya yang mana. Gitu. Repo saya di mana? Mas pakai invitation link yang tadi lagi, Mas Niko ya. Kalau invitation link yang GitHub Classroom ini ditekan lagi, maka akan langsung dibukakan reponya. Oke, deadline-nya kapan ya? Hari Minggu jam 23.59. Oke, tolong jangan nanya lagi ya. Udah 3 kali nih ngomongnya. Oke, baik. Bikin branch baru dulu nggak, Kak? Tidak usah ya, tidak apa-apa. Langsung kerjakan di situ saja. Oke? Nama lengkap saya ada yang kurang, Kakak. Wah, ini mohon maaf saya kurang tahu, karena ini saya langsung ngambil dokumen dari yang disediakan oleh dari DTS Kominfo. Saya langsung pakai dari situ. Excel-nya saya langsung masukin ke sini. Jadi mohon maaf apabila ada yang namanya salah, mungkin harus dicek dulu di list peserta yang dari DTS Kominfo, apakah namanya sudah sesuai. Begitu ya. Oke, kok cannot your name ya Kak? Maksudnya apa itu? Maaf ya, kalau itu boleh tolong dielaborasikan, boleh tolong dideskripsiin lagi maksudnya apa. Begitu ya. Oke. Tugas yang sekarang berarti reponya beda sama repo buat tugas Git kemarin. Iya dong, beda dong. Jadi sekarang tiap tugas akan ada reponya sendiri per hari ini. Sampai dengan perkenalan React. Ya, perkenalan React itu sampai dengan saat itu kita akan menggunakan GitHub Classroom ini. Begitu. Kak, Wen, berarti kita tinggal push ke repo sekarang ya? Iya, betul. Ya, jadi tinggal push ke repo yang sekarang. Mas mengerjakannya di file index.js atau buat file baru, Mas? Nah, itu coba dibaca ya. Sudah ada instruksinya loh ya. Oke? Ayo. Kak, saya raba-raba dulu deh. Asing banget nih buat yang GitHub Classroom. Nggak ada bedanya kok sebenarnya sama yang kemarin ketika kita menggunakan Git ya. Bedanya ini cuma dikasih link invitation, kemudian akan dibuatkan GitHub repo otomatis ya dari GitHub-nya. Kemudian Mas tinggal clone aja dari GitHub repo yang sudah dibuatkan tersebut ke tempatnya Mas. Kemudian mengerjakan, kemudian add, commit, push, begitu. Oke? Kak, invitation link dari GitHub Classroom ini dari mana ya? Ya ini tadi saya udah nulis di Discord, di Zoom. Oke? Kalau misalnya nanti nggak jelas, nanti saya akan tuliskan lagi. Oke? Saya akan tuliskan lagi nanti di GitHub, di Google Classroom ataupun di Discord ya untuk itu. Oke, jadi bakalan ada otomatis di akun repo saya sendiri ya? Enggak ya, enggak sorry ya. Ini reponya nanti enggak ada di akunnya Mas Regi ya, oke? Tapi akan ada di repositorinya organisasi DTS Kominfo Rea 2A, begitu. Oke, jadi untuk bukanya tinggal buka dari invitation link ini. Kalau Mas udah pernah join, nanti akan langsung diarahkan ke repositorinya Mas. Begitu ya, kira-kira Mas Regi yang menanyakan. Ya, oke. Maaf ya, ini saya spare waktu lebih banyak sedikit untuk ngejelasin ini, karena saya tahu pasti banyak yang bingung di malam hari ini. Oke, Kak, yang diedit index.js aja kan? Ya, itu untuk malam hari ini mungkin seperti itu. Tapi untuk kedepannya pasti harus baca dari file JS yang diberikan. Begitu ya. Oke, ini peringatan terakhirnya ya. Oke, supaya kedepannya kita nggak salah lagi. Begitu. Oke, saya tahu ini banyak yang agak bingung sama ini, maka dari itu saya siapkan waktu lebih untuk ngejelasin ini dulu. Kira-kira seperti itu. Baik ya, teman-teman. Kira-kira untuk GitHub Classroom ini, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, boleh coba ditulis dulu dong di Zoom chat-nya lagi, biar saya bisa langsung membalasnya. Begitu ya, biar teman-teman jelas dulu nih. Gitu. Ada lagi? Maaf, sebentar, saya sambil minum ya. Maaf. Oke, udah ya berarti ya. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih kalau seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke Q&A kita untuk malam hari ini ya. Kalau begitu, masih bingung Kak setelah apply kok ke education ya. Jangan diklik yang educationnya ya. Itu ada offer untuk education, jangan diklik ya. Oke, di sini invitation link-nya setelah di-apply akan langsung masuk ke ini kok harusnya kok ke repositorinya Mas sendiri kok yang dibuatkan di DTS Kominfo Rea 2A itu.
Oke, saking bingungnya, bingung mau nanya apa. Waduh. Oke, kita lanjut di Discord aja ya kalau gitu ya. Oke, betul. Nah, itu ada yang ngomong tuh ya, setelah di-apply, coba di-refresh aja dulu, Mas, gitu katanya. Oke? Jadi setelah apply, coba di-refresh aja tuh. Ya kan nunggu tuh ya, nunggunya tuh di-refresh begitu. Oke, untuk datanya kalau cuma pakai objek sama array aja bisa. Nah, itu tergantung ya, karena ada ketentuannya tadi ya, Cipto ya. Oke? Lagi buat repo soalnya atau harus komplit. Wah, lagi buat repo soalnya. Oh, oke. Heeh. Atau harus komplit ya, tergantung kebutuhan kembali lagi ya. Kan kita ada ketentuannya ya, Mas Cipto ya, untuk pertanyaan tadi ya. Ayo, jangan pancing saya untuk memberikan jawabannya. Oke. Baik, kita lanjut ke Q&A dulu. Kita masih punya waktu 4 menit. Kita coba untuk balas ke Q&A lagi. Oke ya. Kalau di JS Map pakai set, nah ini yang tadi ya, maaf ya yang golang saya tidak jawab dulu ya untuk yang golang ya, mohon maaf. Kembali lagi kita fokus di JavaScript, jangan ngomongin bahasa lain, begitu ya. Oke, oke. Untuk setiap array map set objek untuk cek panjangnya berapa caranya sama kakak menggunakan size. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke ya. Kalau array yang punya indeksnya, itu kita bisa menggunakan sesuatu yang namanya array.length. Oke ya, jadi saya contohin ya. Misalnya adalah array yang tadi nih ya, baris dan kolom ini. Oke, kita coba contohin yang ini lagi ya, yang tadi ini. Kita konsolok sampai yang sini. Yang ini ya, kalau saya not main.js, kenapa ini? Ada typo. Inisialisasi array, walah komennya hilang. Oke, kita contohkan yang ini ya. Yang ini nih sekarang. Oke, maaf yang bawah saya komen dulu biar nggak double ya. Oke, yang ini ya. Tadi kalau misalnya kita pengen tahu, oke, panjang dari array-nya itu ada berapa, maka kita bisa menggunakan kalau array kita pakai dot length. Oke, maka dia bisa kasih lihat nih. Wah, si 55, maaf ya, ini yang bawah. Yang ini ya, kita sambil nulis ya. Panjang dari array baris dan kolom adalah segini. Oke, kalau kita coba lihat, nih 3. Ini kalau array yang berindeks nih, gitu ya, itu kita bisa menggunakan dot length. Oke, kalau yang tadi objek karena mainannya di property, dia tidak bisa dihitung ya jumlahnya berapa. Sama dengan map juga seperti itu ya. Oke, map itu set get gitu, jadi kita tidak tahu size-nya berapa gitu ya. Oke, kalau set karena dia sama kayak array gitu ya. Oke, hanya saja dia unik, kita bisa menggunakan dot size. Jadi array.length ya, objek dan map karena bermain dengan key value pair begitu, dia tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Kemudian kalau yang ini terakhir, yang set, karena dia sama kayak array tapi unik, dia bisa dihitungnya pakai dot size. Jadi seperti itu ya. Oke? Kira-kira seperti itu perbedaannya ya. Tadi yang nanya, aman ya berarti yang ini, Mas Anon. Jadi saya jawabnya seperti itu ya. Kalau set ini selama variabelnya beda meskipun isinya sama bakalan ditambahin ya Kak? Belum tentu juga ya. Kalau misalnya tipe datanya adalah number langsung ya mungkin tidak begitu ya. Oke, pokoknya yang tadi lagi. Kalau tadi permainannya adalah di primitive value, kata kuncinya begini ya. Kalau dia adalah primitive value yang kemarin ya, yang boolean, string, DLL, DKK, oke. Kalau sama akan langsung dianggap duplikat. Tapi kalau misalnya objek, array, ya itu hitungannya memori gitu ya. Berarti kalau misalnya sama, oke ya. Kalau misalnya sama, oke. Kalau misalnya variabelnya sama ya katanya. Sebenarnya memorinya yang sama, maka dia akan dianggap sama. Tapi kalau misalnya di-declare 2 kali, berarti dia dianggap memorinya berbeda, itu bisa jadi duplikat gitu. Oke ya, semoga terjawab ya. Itu harus dicoba nih, harus trial and error. Tapi kata kuncinya adalah seperti itu. Kalau dia primitive value, biasanya dianggap duplikat. Kalau objek atau array dan kawan-kawan yang ada hubungannya dengan memory address gitu ya, oke, itu dia dianggap berbeda.
gitu ceritanya. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya kira-kira ya untuk setnya ya, Mas Neko-chan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk mengambil elemen dari set gimana ya Kak caranya? Oke, untuk mengambil elemen dari set katanya. Oke, kita coba aja ya kalau gitu ya. Baik, kita coba dulu yang ini. Oke, kita coba ya yang ini ya. Kita pengen coba deh console log. Wah, ini adalah set. Bisa nggak ya kita masukin indeks ke nolnya? Kayak array nih jadinya nih. Kan katanya kayak array tapi unik katanya kan. Kok undefined katanya dia ya. Kalau gitu caranya gimana dong gitu ya. Console log ini adalah set. Wah, tuh, setnya loh kok ada, bentuknya kok objek. Wah, gimana ini caranya untuk ngegetnya gitu kan? Ini kita harus buat biar hasilnya sama seperti tabel yang tersedia ya. Iya, jawabannya seperti itu ya. Kira-kira supaya bisa sespesifik atau sesama mungkin seperti yang itu. Oke, mohon maaf. Oke, kalau kita lihat nih, ada nggak ya perintah-perintahnya? Ada nih perintah-perintahnya nih. Values nih katanya nih. Values dari yang mana nih? Return uniterable values in the set. Ini sebenarnya agak lanjut sih ya. Oke, set iteratornya. Dapat nih. Value-nya ternyata ada ini. Tapi cara aksesnya gimana? Ya udah, cara aksesnya yang kita tahu sekarang ini adalah seperti ini ya, pakai dot values untuk ngambil keseluruhannya. Jadi nggak bisa ngambil satu-satu ya kalau set ya. Nah, untuk sementara kita taunya seperti ini dulu. Tapi sebenarnya kalau pengen dieksplorasi lebih lanjut, itu bisa. Ada caranya. Oke, tapi untuk sementara yang kita tahu ini dulu. Soalnya kalau kita kasih tahu yang lain-lainnya nanti pusing caranya. Begitu ya ceritanya. Semoga terjawab ya yang tadi nanya untuk ngambil elemen dari set. Oke, waktu add di set tadi kok yang ditangkap bukan nama objeknya tapi isinya ya Kak? Iya betul. Memang seperti itu karena kan nama objek value-nya ini. Yang diambil kan value-nya. Value-nya yang dimasukin. Memang seperti itu, bukan nama ininya yang masuk ya. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga terjawab ya yang ini. Kak, setahu saya map itu fungsinya untuk looping juga kah? Ya, looping nanti ya kita ngomongin ya. Makanya saya nggak ngomong lebih lanjut dulu tentang itu ya. Oke, ternyata bisa multifungsi untuk nyimpan data ya? Iya, betul. Oke, jawabannya seperti itu ya. Itu nanti dulu ya, looping itu nanti. Ada waktunya sendiri. Oke, Kak, kalau mau akses nilai dari set sebagian gimana ya Kak? Kalau mau akses set yang namanya peserta pertama aja. Nah itu ya tadi ya. Untuk sementara kita taunya pakai dot values dulu ya, gitu ya. Oke? Ada 3 file. Wah, itu untuk unit test ya. Waduh, waduh, waduh. Mas Syadat ini pertanyaan udah tinggi sekali ya. Ya sudahlah, itu diabaikan saja pokoknya ya. Oke? Untuk Mas tolong jangan diotak-atik ya file yang itu gitu kan. Pokoknya cukup editnya itu file-file yang indeksnya atau apa-apanya gitu ya. Jangan dikulik semua ya, nanti pusing loh. Kira-kira seperti itu. Oke? Mas Syadat, terima kasih ya sudah menanyakan itu ya. Tapi kalau boleh sih jangan dikulik ya yang itu. Loh. Kak, ini tugasnya isinya itu sesuai contoh dari GitHub apa data dari masing-masing? Sesuai contoh dari GitHub. Kalau yang ini jangan diganti-ganti. Ya, disesuaikan dengan data yang ada di GitHub-nya. Begitu. Oke? Dan pertanyaan terakhir ya, karena udah 12 ya ini ya. Kak, array, object map, dan set memakai porsi memorinya sama atau beda, Kak? Wah, ini ngomonginnya udah optimasi sekali ya. Kalau itu, boleh coba dibaca ya. Kalau saya ngomongin kayak gini, takutnya teman-teman yang lain udah ngomongin optimasi, padahal kita pakainya aja masih pusing, ntar pada bingung. Ya, kalau itu jawabannya boleh dicoba kulik sendiri ya, karena ini hubungannya udah sama performance ya. Kalau udah sama performa, saya singkirkan dulu karena kenapa? Kita lagi belajar pakai. Kita belum belajar tentang performance ataupun tuning ataupun yang lain-lainnya. Oke ya, mohon maaf ya Mas Anon yang menanyakan ini. Saya skip dulu pertanyaan itu. Oke, ini ada yang nanya soal ya, jadi saya jawab dulu yang ini. Warna kesukaan tidak boleh duplikat, artinya isinya atau nama variabelnya. Soalnya contoh tadi nama Kipli double karena beda nama variabel ya. Ini kan tadi karena objek. Kalau tadi kan itu string, jadi beda ya perlakuannya. Kira-kira seperti itu. Nggak boleh ada yang duplikat warnanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di dalam situ warnanya tidak boleh duplikat. Nggak boleh ada yang sama satupun, beserta nama restorannya. Gitu ya. Kalau ada ular di array yang dinamain list dict tuple, wah,
Ini bahasanya udah bahasa lain lagi ya. Oke, saya tidak bahas kalau yang itu ya. Oke, tiap bahasa punya sendiri-sendiri. Jadi kalau dibahas semua bahasa 2 jam pun nggak bakal cukup. Jadi saya skip pertanyaan yang ini. Oke, Kak bisa minta step by step-nya nggak Kak? Dari link GitHub DTS.com.info yang bagian mana yang diklik, aku bingung banget dengan GitHub itu katanya. Yang tadi kan yang penting itu adalah dari yang kalau dari di GitHub DTS sudah pusing ya saya. Yang ini sih sebenarnya saya kasih link di Discord di Zoom yang ini. Kamu klik di sini, kamu login di sini. Habis itu nanti setelah login kamu akan diberikan ya untuk milih nih roster studentnya yang mana kamu. Begitu kamu pilih nama kamu siapa. Habis itu nanti dia akan bikinkan sebuah repo untuk kamu di DTS Kominfo Rea 2A ini. Setelah udah selesai, kamu refresh ya tadi ya katanya ya, di refresh itu nanti udah dapat repositorinya kamu dibikinkan secara otomatis ya. Oke, habis itu kamu cloning ke tempatnya kamu seperti Git kemarin. Oke, kamu ngoding di situ, selesai kamu add, kamu commit, kamu push. Udah, terima enaknya saja. Habis itu masuk ke invitation link GitHub Classroom ini untuk mengecek skor yang kamu dapatkan berapa. Kira-kira seperti itu ya. Karena di situ sudah ada scoringnya. Kira-kira. Oke? Kira-kira seperti itu ya kalau langkah-langkah sederhananya. Kalau di videoin kayaknya saya nggak bisa di videoinnya untuk itu. Oke? Dan sekali lagi mohon pilihkan namanya yang sesuai ya. Wah ini yang masuk udah 107 orang. Terima kasih untuk 107 orang ini ya. Tapi ada added student 5 ya. Ini yang belum pilih nama ya. Oke, nanti tolong dipilih ya. Ini namanya siapa gitu. Ini kan ya Aldi Andika FIX 7Z ini belum pilih nama nih ya. Tolong dipilih namanya nanti ya. Roster studentnya siapa. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf saya waktunya bablas lagi ternyata sedikit ya. Oke, untuk yang file tes-tes itu tolong diabaikan saja. Jangan diapa-apain ya, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu untuk malam hari ini. Terima kasih ya sudah datang untuk lecture kita. Awal lecture ngomongnya ya. Udah lecture, udah berat nih ya. Untuk pembelajaran kita di malam hari ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di hari Jumat. Dan sekali lagi untuk deadline semua tugas itu akan di-pull semuanya di minggu itu, di hari Minggu berarti ya. Jadi kalau kita ketemu seminggu 3 kali, berarti untuk ketiga tugas itu akan dikumpulkan di hari Minggunya. Kira-kira seperti itu. Oke? Kira-kira seperti itu ya sekali lagi ya. Teman-teman, terima kasih semuanya sudah hadir. Berarti sekarang saya akan stop recordingnya, kemudian kita sudah boleh bubar. Terima kasih ya semuanya ya. Dadah. Saya stop recordingnya. Makasih.